Oke, shalom semuanya. Shalom, selamat pagi Indonesia. Tepatnya hari ini tanggal 4 April. Apa kabar teman-teman yang ada di TikTok? Juga teman-teman yang ada di YouTube. Apa kabar Indonesia? Semuanya sehat? Ya, ini hari Sabtu. Biasa disebut Sabtu Suci. Besok kita Paskah. Jadi firman Tuhan yang dibawa seputar Sabtu Suci dan menjelang Paskah. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Semua karena anugerah Tuhan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Urapi hambamu, penuhi dengan roh Allah, dengan keahlian, kecerdasan, pengetahuan, kepandaian, hikmat ilahi, otoritas wibawa ilahi menyampaikan hanya kebenaran firman Allah yang mengubah hati kami, menutrisi kami, mendewasakan kami, membawa kami dari kemenangan menuju kemenangan. Kami berdoa sehati, menghancurkan segala kuasa yang coba menghalangi pemberitaan Allah, pemberitaan firman Allah. Tolong berkati WiFi yang menghubungkan kami satu sama lain, semua elektronik dan tutup bungkus kami beserta seluruh keluarga kami. Terutama saat kami mendengar firman-Mu, berfirmanlah, ya Tuhan, Roh Kudus, jamaah pribadi lepas pribadi, bicara pribadi lepas pribadi. Kami tidak hanya menjadi pendengar, terutama pelaku firman yang berbuah menjadi dampak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Shalom pagi Indonesia, selamat pagi pulau-pulau ya, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Bali, NTT, Timur-Timur ya, Papua, Jawa ya. Coba banget saya kelamaan bilang Jawanya ya, nanti udah merepet orangnya. Oke, selamat hari Sabtu. Mungkin ini agak-agak lain. Kenapa di jam segini, saudara? Ya tidak masalah ya. Mau jam berapa? Karena saya sempatnya jam segini nggak ada ART, saudara ya. Jadi saya ngerjain semua. Baik, saudara ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan saat ini diambil dari Matius ya, kitab Matius. Nanti kita bisa eh, membacanya. Jadi saya mau memberi judul dalam khotbah saya saat ini, Sunyi Sebelum Pajar. Sunyi sebelum pajar, saudara. Jadi sunyi sebelum pajar ketika Tuhan bekerja dalam kegelapan, dalam kematian dan keheningan. Saudara yang terkasih, ini kisah bukan tentang kebangkitan, belum ya. Ini masih tentang hari tergelap dalam sejarah manusia. Hari apakah? Sabtu Suci. Ya, ini paling sunyi, Sabtu sunyi ya, karena Kristus sedang mengalahkan maut ya. Jadi kita membaca dulu, mungkin saya bacakan saudara dari Matius ya. Saudara bisa buka. Nah, itu beda. Kita mendengar sambil kita mendengar dan kita membaca juga, saudara. Itu powerful dampaknya. Mari buka dari Matius 27, saudara. Dan kita ambil dari ayat 45, saya akan bacakan sampai 61. Yesus mati. Ayat 45. Putih seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang panggil Elia dan segeralah datang seseorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam lalu mencucukkannya pada sebatang dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang.
Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Lalu di ayat 57 ini perikopnya berjudul Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Lena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Ayat 62, kubur Yesus dijaga. Mungkin kita nggak perlu sampai ini ya, kubur Yesus dijaga. Ya sekalian saya bacakan. Keesokan harinya, tadi kan perikopnya dikuburkan, baru kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat waktu si penyesat itu, sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir ya akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Ya, demikianlah firman Tuhan, saudara. Saya suka mengeksegesis. Setiap kali membaca firman Tuhan, saya suka mengeksegesis firman Tuhan. Baik, saudara, selama saya menabur firman, saya tidak bisa melayani cat-cat. Bila Anda butuh dukungan doa, Anda boleh DM saya, DM ke baik ke TikTok saya ya, atau yang tahu mungkin tahu juga sudah tahu WA saya, saudara ya, tapi nggak perlu saya ulang lagi lah saudara ya. Lebih aman di TikTok gitu ya saudara ya. Baik, saya mau kita masuk lebih dalam dan memahami setiap konteks Alkitab dengan baik ya. Jadi ini kematian Yesus dan dampak. Anda tahu ini konteks tentang Yesus sedang disalib di Golgota. Jadi ada beberapa perikop bagian ini menjadi 4 adegan teologis. Pertama ada kegelapan kosmis, ada seruan penderitaan Mesias, ada kematian dan tanda-tanda kosmis, ada pengakuan bangsa-bangsa dan saksi perempuan. Bila kita membaca dari ayat 45, kegelapan kosmis, dari jam 12 sampai jam 3 petang, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Saudara, jam 12, ini ya, jam 12 sampai jam 3, ini puncak terang matahari. Kalau mau dibilang, jam berapa puncak terang matahari? Jam 12 sampai jam 3. Justru di sini terjadi kegelapan total ketika Yesus mati di kayu salib. Jadi ini bukan fenomena alam biasa. Ini gerhana dan saudara tidak mungkin terjadi gerhana saat Paskah karena Paskah itu bulan purnama. Gak akan ada gerhana matahari di bulan purnama. Jadi ini punya makna yang dalam. Dalam perjanjian lama, kegelapan adalah tanda penghakiman Allah. Jadi saat itu gelap dari jam 12 sampai jam 3. Kalau kita membaca dari Amos 8 ya, jadi kita harus Alkitab itu saling melengkapi. Matahari gelap pada tengah hari. Pernah terjadi dinyatakan di Amos 8 ayat 9. Dan kalau kita masuk ke Keluaran 10, ada juga
tulah puluh. Ini tulah kegelapan Mesir. Artinya apa, saudara? Sampai ini pernah jadi tulah di kitab Amos. Apa artinya? Bahkan Yesus mata harus gelap dari jam 3 sampai jam 10. Yesus sedang memikul murka Allah atas dosa dunia. Tumbalnya harus dalam rupa manusia. Jadi ini bukan sekedar penderitaan fisik. Wah, kalau pisanggung lah. Ini penghakiman ilahi yang ditumpahkan kepada Yesus untuk memperdamaikan kita dengan surga. Wow, tidak ada kasih seperti kasih Yesus. Kasihnya ya Bapa. Saudara, di ayat 46 dikatakan seruan terdalam di salib. Eli, Eli, lama sabatani. Dalam bahasa Aram, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini seperti yang sudah dinubuatkan tertulis di Mazmur 22 ayat 1. Jadi Yesus tidak kehilangan iman, bukan berarti Yesus kehilangan iman. Karena dia menyebutkan Allahku tetap diucapkan. Tetapi dia mengalami ditinggalkan secara relasional. Yesus dan Bapa itu satu. Tapi saat dia menanggung murka penghakiman ilahi atas semua dosa dunia, dia harus terputus sementara. Ini sering menjadi perdebatan. Kalau Yesus memang Tuhan, kenapa dia berdoa? Kenapa begini, begini, begini? Nah, itu panjang ceritanya, saudara. Tapi Yesus adalah Tuhan yang pernah jadi manusia, yang menanggung dosa manusia dan harus ditumbalkan demi dosa manusia dalam rupa manusia. Tidak boleh dengan keilahiannya. Intinya seperti itu. Jadi saudara, jadi dia mengalami ditinggalkan secara relasional. Ini misteri teologis terbesar. Di mana seperti seorang anak mengalami keterpisahan dari Bapa. Inilah inti penebusan. Yesus menanggung keterpisahan manusia dari Allah. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Yesus tidak hanya menanggung dosa. Ia menanggung akibat dosa, keterpisahan dari Allah. Jadi dalam ayat 47 sampai 49, di sini banyak kesalahpahaman orang banyak. Orang mengira Yesus memanggil Elia. Jadi mereka tidak memahami penderitaan Mesias. Mereka menunggu mujizat spektakuler. Mereka tetap mengejek. Ini menggambarkan kebutaan rohani manusia. Manusia bisa melihat salib tetapi tidak memahami maknanya. Saudara, kematian yang sukarela, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Kata Yunani, apeken tu pneuma, ini melepaskan roh secara sukarela. Yesus tidak mati karena kehabisan tenaga, ia menyerahkan nyawanya dalam Yohanes. Salib ini bukan tragedi, salib adalah penyerahan diri yang disengaja. Jadi salib, Yesus bisa turun dari salib itu, Yesus bisa tempeleng semua orang yang mengolok-olok, dia bisa tinju sampai langit ketujuh, siapapun yang menindas dia, dia kan Tuhan, dia kan pencipta alam semesta, itu logikanya. Tapi kenapa dia hanya diam? Karena memang misi dia ke dunia ini untuk disalib. Kenapa harus disalib? Karena itu satu-satunya jalan penebusan. Dia adalah tumbal untuk semua dosa manusia untuk bisa berdamai dengan kerajaan surga. Saudara, makanya orang Kristen gak ada lagi pesta kurban-kurban. Itu kurban-kurban, ya Yesuslah kurban yang paling sempurna. Darahmu Yesus pulihkan daku, darahmu Yesus bebaskanku. Jadi saudara, Yesus tidak mati karena kehabisan tenaga. Dialah yang menyerahkan nyawanya pada kematian. Dia sedang turun ke kerajaan maut untuk mengalahkan maut.
Yesus tidak pernah mati. Dia yang menyerahkan nyawanya. Itu beda, itu lain cerita. Dia tidak pernah kehabisan energi. Bahkan dia bisa terbang. Hehehe. Kamu ini ya, ini baru tadi ya, cucuk lambung saya. Lihat ini, ha, saya ini Tuhan ya. Dasar kau manusia, aku tempeleng kau. Tutup, bisa. Lemparkan langit ketujuh, bisa. Langsung ke neraka pun bisa dimasukkan Yesus kalau dia mau. Masuk neraka kalian semua. Kalian nggak tahu siapa yang kalian bunuh ini ya. Yang kalian bunuh ini pencipta langit dan bumi. Dasar kalian ini ya. Ah, bisa dia kayak gitu, bisa. Apalagi yang mencibir, katanya anak Allah, bisa langsung ditempeleng, muncungnya langsung, bisa. Semua bisa Tuhan lakukan. Yesus tidak sedang kehilangan tenaga karena dia bisa menggunakan tenaga ilahinya. Tapi dalam konteks manusia, harusnya Yesus sudah lama mati. Karena sebelum disalib dia udah disiksa habis-habisan. Ditinju. Makanya dia nggak kuat membawa salibnya. Itu dalam kemanusiaannya. Ingat ketika Yesus di dunia dia 100% manusia, 100% Allah. Dalam rupa manusianya, itu dia harusnya sudah lama mati, saudara. Tapi dalam rupa manusia, Yesus pun sangat sempurna, saudara. Karena dia harus bertahan dengan itu, terus dia bertahan. Karena dia harus mengatakan sudah selesai sampai semua penentuannya di Getsemani. Puncak kemenangannya di salib sebenarnya, saudara. Itu sudah katakannya, sudah selesai. Dia sedang kerajaan maut untuk mengalahkan. Saudara, Yesus tidak mati karena kehabisan tenaga. Dialah yang menyerahkan nyawanya. Yohanes 10 ayat 18 berkata, tidak seorang pun mengambilnya dariku. Salib bukan tragedi, salib penyerahan diri yang disengaja. Memang Yesus datang untuk disalib. Dia sengaja datang untuk disalib, dijadikan tumbal dalam rupa manusia. Dia bisa tendang semua prajurit itu, kecil-kecil dia Tuhan. Dia bisa tendang si Pilatus, dia bisa tendang si ahli Taurat yang nggak tahu diri itu, kecil banget buat Yesus. Tapi misi akan gagal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengosongkan diri. Ambil rupa seorang hamba jadi manusia. Dia singa Yehuda harus jadi anak domba. Diam disembeli, diam disembeli. Dia bisa tinju Yudas Iskariot dari awal. Atau tidak usah dilahirkan. Tapi misi gagal. Memang itulah tujuan dia ke dunia. Disalibkan. Bukan untuk bilang, hei dunia, aku ini Tuhan dunia. Enggak apa. Tindakannya, kemahakuasaannya. Makanya kalau ada orang non-Kristen bilang, makanya baca. Jangan cuma kau dengar dari orang-orang inki, orang-orang yang nggak tahu Injil, benci orang Kristen, nggak tahu sebab. Tak apa. Tak apa sebabnya benci mereka sama orang Kristen. Karena nggak pernah ganggu ibadah mereka. Banyak diskotik tapi gereja yang dibakar. Kenapa? Karena mereka kesetanan. Kenapa? Karena setan kepanasan dengan ibadahnya orang Kristen yang benar-benar ya. Karena ada juga banyak penyesatan. Saudara, makanya jangan mau dipakai sama setan ya. Jadi saya mau katakan, dikatakan di sini, salib bukan tragedi, tapi penyerahan diri yang disengaja. Ayat 51, tirai bait suci terbelah. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tabir memisahkan ruang kudus, ruang maha kudus penuh dengan hadirat Allah. Hanya imam besar boleh masuk setahun sekali. Wow, setahun sekali, Bo. Di sini saat Yesus mati, inilah akses kepada Allah terbuka. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Jalan yang baru dan hidup melalui tabir, yaitu tubuhnya. Tabir apa? Ini simbol tubuh Kristus. Artinya apa? Sistem korban berakhir. Imam besar nggak perlu lagi. Makanya kita, siapapun kita, langsung bisa ngadap pada Tuhan. Makanya sebenarnya ya, makanya orang-orang Kristen ya, terutama yang Protestan, mereka tuh pengakuan dosanya langsung kepada Tuhan. Tapi bukan berarti nggak mengaku juga. Jadi
pada saat ini kita semua bisa menghadap langsung kepada Bapa, berdoa. Jangan pernah nitip-nitip doa sama orang mati ya saudara ya. Saya mohon maaf ya, saya Agus. Ini saya teringat Kristen, kakak beradik ya. Tapi mereka mendoakan orang mati, lalu minta doa sama orang mati, lalu nitip doa sama orang mati, saudara. Tiba-tiba orang mati semuanya jadi orang kudus ya, saudara. Saya mau bilang ya, saudara, itu sesat. Itu berhala, saudara. Mana ayat Alkitabnya kita nitip doa sama orang mati? Mana ayat Alkitabnya, saudara? Saya harus bilang kebenaran, saudara. Jangan pernah mendoakan orang mati, nggak ada hubungan lagi. Waktu dia hidup didoakan, bukan waktu mati, saudara ya. Kalau udah mati itu penghakiman Allah yang berlaku buat dia. Mau lu jungkir balik ya. Makanya selagi hidup itu kesempatan kita, saudara. Dan jangan paling parah, jangan pernah nitip doa sama orang mati, saudara. Ada orang mati, dia ngunjungin orang mati. Dia bilang titip doa ya. Kamu udah dekat kan sama Tuhan Yesus. Ya, kalau gitu kita mati aja semua. Supaya kita dekat sama Tuhan Yesus. Ya, ada tempatnya, saudara. Sekarang semuanya bicara melalui Alkitab. Kita yang mati ini nggak langsung ke surga, ada tempatnya. Ya, Hades, ada tempatnya Firdaus, ya, saudara. Nanti penghakiman waktunya Allah. Jadi mereka sedang tidur semuanya. Ya, nggak ada yang bincang-bincang sama Tuhan Yesus. Ada mungkin seperti itu kelihatan atau apa ya. Tapi yang saya mau katakan jangan pernah nitip doa sama orang mati, saudara ya. Dia nanti dulu penjahat lalu didoa-doakan ya. Waktu dia mati ya kan. Kemudian bingung sekali ketika melayat dia bilang titip doa ya, lu doa aja sama Tuhan Yesus, lu yang doa, ngapain sama lewat orang mati udah selesai. Artinya itu bangkit pula dia bilang itu setan ya saudara ya, kalau orang mati nggak usah diomongin saudara ya, itu tetap yang perlu itu kita yang masih hidup, yang mati itu dikenang, yang penting orang yang masih hidup ya dikuatkan, dihiburkan ya, kalau udah mati udah selesai saudara, itu hubungannya dengan Bapa ya. Tuhan tahu, percayalah Tuhan Maha Adil. Tuhan Maha tahu, Tuhan paling adil. Nanti kau bilang, dia belum kenal ini. Semuanya itu urusan Tuhan. Karena selama kita hidup, kita itu diberitakan firman. Cara Tuhan juga menghakimi orang yang pernah dengar firman sama yang nggak pernah dengar firman beda kok. Nggak usah kok pakai logikamu, kok nggak bisa nandingin keadilan Tuhan, penghakiman Tuhan. Tuhan paling tahu. Makanya selagi kau hidup, menginjil. Jangan kau kau diam-diam lalu mati baru kau doain. Waktu hidup kau injilin ya. Waktu hidup kau injilin, bilang Yesuslah satu-satunya jalan ke surga. Jangan setelah mati, saudara ya. Oke, itu hanya seputar karena ini kematian ya. Banyak yang sesat, itu sesat ya saudara ya. Minta nitip doa sama orang mati itu sesat banget, sesat. Marah Tuhan ya. Itu berdoalah pada Tuhan langsung, berdoa. Ngapain Yesus mati di kayu salib? Kalau lu masih nitip doa sama orang mati, Yesus sudah mati buat kita jalan akses terbuka kepada Allah. Baik saudara, di sini dikatakan akhir agama ritual, awal relasi langsung. Ayat 50-53, gempa dan kebangkitan orang kudus. Gempa bumi, kubur terbuka, orang kudus bangkit. Ini sangat penting, saudara. Ya, di sini kematian Yesus memicu goncangan bumi. Ciptaan beraksi, kuburan terbuka, kuasa maut mulai hancur. Kebangkitan awal, preview kebangkitan akhir, salib bukan akhir era kebangkitan. Jadi Yesus mati, kita baca dari ayat 54. Mari kita baca. Ia ini anak Allah. Siapakah Centurion? Centurion yang menusuk lambung Yesus untuk memastikan apakah Yesus sudah mati di kayu salib. Tahukah Anda? Ceritanya, Centurion ini, dia itu matanya ada gangguan. Mungkin kalau sekarang dibilang mungkin karena katarak kah atau apalah, banyak gangguan. Jadi dia prajurit tapi punya gangguan mata. Jadi ketika dia disuruh mematahkan, awalnya mau dipatahkan. Di kiri kanan Yesus kakinya udah dipatahkan karena pada hari itu mau menjelang Sabat. Nggak boleh ada yang mati di kayu salib lagi Sabat gitu loh saudara. Segitunya lah tradisi. Jadi Centurion ini prajurit Romawi yang punya gangguan mata.
Lalu dia tombaklah Yesus. Supaya genaplah firman, gak ada tulang yang dipatahkan. Lalu muncratlah darah Yesus. Kena ke matanya, saudara. Tahukah Anda apa yang terjadi? Senturion ini matanya sembuh. Sehingga dialah yang bersaksi tentang Yesus adalah anak Allah. Dia akhirnya dari prajurit Romawi mengikut Yesus dan dia menginjil banyak orang. Dia menceritakan bagaimana dia menusuk tombak, menusuk lambung Yesus. Makanya bohong non-Kristen yang bilang Yesus nggak pernah disalib, yang disalib Yudas Iskariot. Kalau Yudas Iskariot yang disalib, nggak mungkin dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu yang mereka perbuat. Yudas Iskariot mata duitan. Dia jual Yesus 30 keping uang perak itu. Murah sekali. Karena mata duitan tapi bodoh, saudara. Gak mungkin Yudas Iskariot yang disalib. Lalu darahnya muncrat keluar dan menyembuhkan senturion. Gak mungkin Yudas Iskariot yang disalib. Lalu gempa bumi terjadi, kegelapan. Siapa Yudas? Yudas jahat, dia jual Yesus. Lalu dia mati di kayu salib dan dia berkuasa. Orang-orang bangkit. Kan on banget yang bilang Yudas Iskariot yang disalib. Karena salib itu bukan tragedi, itu penebusan. Bahkan yang menusuk lambung Yesus sembuh, matanya keciprat darah Yesus. Makanya dikatakan oleh bilur-bilur darah Kristus. Kenapa dia harus mau disalib? Bilur itu darah yang keluar ketika dicambuk, ada daging, ada bilur yang keluar, saudara. Kenapa Yesus satu dipecah-pecah? Karena rupanya udah nggak kayak manusia. Kenapa? Karena itu yang satu-satunya untuk menebus setiap kutuk sakit penyakit. Makanya dikatakan oleh bilur-bilur darah Yesus kita disembuhkan. Lalu ada yang on bilang yang disalib adalah Yudas Iskariot. Aduh, apa ini on? Karena memang Yesus tujuannya disalib. Bukan berarti dia nggak bisa turun dari salib itu, bisa. Dia tendang juga ke langit ketujuh. Semua prajurit-prajurit itu bisa. Karena memang disitulah kuasanya. Makanya kita melakukan perjamuan kudus, dia mengajarkan. Makanya ada mujizat dengan perjamuan kudus. Karena disitulah kuasa darah Kristus. Makanya orang Kristen berdoa, tutup bungkus kami dengan darah Kristus. Pengorbanan. Bukan karena anugerah Tuhan. Bilur-bilurnya domba disesal, dipukul, yang setan tidak tahu. Setiap pukulan itu menyembuhkan penyakit kita. Setiap bilur yang keluar itu menghapuskan kutuk kita. Setiap pengorbanan, siksaan itu menyembuhkan kita. Pada saat Yesus darahnya muncrat, waktu lambungnya ditikam, ada darah dan air keluar. Muncrat sedikit aja ke mata senturion yang menombak Yesus. Dia sembuh. Dialah yang bersaksi. Saudara, kalau ada Injil itu udah lama tertulis ya. Jadi kalau ada yang kedua versi, itulah yang palsu, saudara ya. Bukan Injil yang palsu. Tapi versi yang niru-niru yang palsu. Yesuslah yang disalib. Memang tujuannya untuk disalib. Dia yang menyerahkan dirinya untuk disalib. Karena hanya salib itu, siksaan itu, bilur-bilur itu menyembuhkan kita. Seperti yang dibilang Yesaya, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Semua siksaan mahkota duri, darah yang muncrat itu menyembuhkan setiap kutuk. Saudara, saya berdoa saat ini. Siapapun Anda yang saat ini saudara, saya tidak akan lanjutkan. Saat ini, bukan suatu kebetulan. Mungkin bukan engkau, mungkin mamamu, papamu, siapapun, coba angkat tanganmu. Siapa yang sakit saat ini? Angkat, apakah kau percaya kuasa darah Kristus? Apakah kau percaya bilur-bilurnya menyembuhkan? Saat ini siapapun yang sakit sebut namanya. Oleh darah Kristus, bilur-bilur darah Kristus yang tertumpah menyembuhkan. Jadi sesuai imanmu, sembuh semua kutuk, sakit penyakit sudah ditanggungnya di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan. Saudara, mungkin yang sakit bukan Anda.
Tumpang tangan. Sebut namanya kalau jauh. Ingat prajurit Romawi yang berkata pada Yesus, Tuhan tidak usah ke rumahku. Di bawahku ada prajurit. Dia sedang mengatakan hierarki. Tuhan, cukup berkata saja, maka aku akan sembuh. Imanmu itu menarik kuasa. Kau sudah menang di alam roh. Sekarang tanya, apakah yang kau imani? Wanita 12 tahun pendarahan, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Dia sudah sembuh di alam roh. Dan imannya ada tindakan iman. Dia melangkah, mengambil puncak jubah Yesus. Saudara, dia sudah sembuh di alam roh. Dan dia terima realitanya ketika dia bertindak dengan tindakan iman. Prajurit Romawi, Tuhan cukup berkata, aku tidak layak terima kamu. Yesus sedang bertanya, adakah imanku temui di bumi? Mungkin kau mengimani ada 4 orang sahabat yang menurunkan kawannya dari atap. Yang beriman adalah sahabatnya dibanding orang sakit ini. Mungkin orang sakit ini sudah putus asa. Itulah pentingnya kita punya sahabat dalam Kristus. Tapi sahabatnya ini percaya dan beriman. Dengan dia menurunkan, bahkan dari langit-langit ada Yesus di situ. Yesus sedang melihat kecilnya iman kita. Dia menghargai iman bahkan sekecil biji sesawi pun. Dia menghargai iman kita, saudara. Apa yang kau imani? Aku berdoa saat ini, terjadi atas iman. Kalau kau memang harus ingin didoakan hamba Tuhan, boleh. Tapi saya mau katakan gak didoakan hamba Tuhan pun, dari TikTok ini kau bisa sembuh kalau kau mengimaninya dengan sungguh-sungguh tanpa keraguan. Tuhan, kalau kau beriman, bahkan gunung itu bisa berpindah. Gunung, bukan berarti gunung fisik. Ada juga gunung fisik yang berpindah, yaitu gereja sampah yang ada di Mesir sana, saudara. Benaran pindah. Tapi gunung yang dimaksudkan di sini juga adalah masalah kita, saudara. Makanya dikatakan, adakah imanku dapati di bumi? Ibu diuji di penjara. Si prajurit cukup katakan. Yesus berkata, wow, tidak pernah kulihat iman sebesar ini. Iman itu timbul dari pendengaran. Dia hanya pernah mendengar dan dia mengimani demikian. Dan saya mengimani anak saya ini nanti. Jadi dokter dan jadi pendeta. Mau jadi apa? Dokter dan pendeta. Dia imani dalam nama Yesus, lancar membaca, suka membaca firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Anak pintar. Saya punya anak yang katanya speech delay, saya cuma tumpang tangan, saudara. Saya mengimani anak-anak ini akan dipakai Tuhan besar. Imani anakmu, tumpang tangan sama anak-anakmu, saudara. Saya apa adanya aja kok, bayar, saudara ya. Apa latar belakang keluarga, ya saudara ya. Jadi Yesus nggak cari yang sempurna. Yesus cari yang mau dibentuk, saudara. Saudara, saya berdoa ketika orang Yahudi menolak, justru orang Romawi, centurion itu yang menombak Yesus, mengakui. Jadi banyak orang Romawi saat itu jadi orang Kristen, saudara. Dan di klimaks Injil, bangsa-bangsa mulai percaya. Yesus mati. Ini misi global dimulai. Para murid terpencar. Mereka dihambat, tapi mereka merambat. Percayalah, ketika iman Kristen, gereja-gereja dibakar, orang-orang Kristen akan lebih kuat. Orang-orang Kristen bekerja, mereka akan merambat. Justru ya di Eropa. Kenapa? Kenyamanan. Bukan berarti minta kenyamanan, saudara. Teknologi bisa Anda gunakan. Tapi yang mau saya katakan, apapun yang diizinkan, kita merespon benar. Kita balik lagi. Saksi perempuan. Para perempuan, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, ibu anak Zebedeus. Mereka mengikuti Yesus, melayani Yesus, tetap setia sampai akhir. Saudara, di sini yang membuat saya kagum, Tuhan tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Justru perempuan-perempuan yang luar biasa itu ada di zaman Yesus, saudara. Yesus nggak pernah bedain perempuan dan laki-laki. Dia datang kepada perempuan-perempuan yang terpinggirkan, perempuan yang kedapatan berzina, perempuan yang punya 5 suami, dia datang khusus untuk itu. Dia sedang melakukan transformasi besar-besaran. Apa yang dianggap dunia kecil,
Apa yang nggak dianggap sama dunia dijumpai oleh raja segala raja. Dia mau katakan, anak-anakku aku nggak pernah bedain. Mau yang kaya, mau yang miskin, aku mengasihi. Aku mencintai segala bangsa, aku mencintai setiap gender. Dan yang aku salut, Yesus memberi penghormatan kebangkitannya pada perempuan. Karena dia nggak lihat latar belakang. Perempuan ini nggak pernah meninggalkan Yesus. Dia setia pada Yesus apapun yang terjadi. Justru yang membuat saya heran. Para murid yang selalu mendampingi Yesus kemana-mana sama Yesus. Tapi mereka sembunyi ketika Yesus disalibkan dan Yesus dikuburkan. Mereka sembunyi ketakutan. Tapi perempuan tidak takut, saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menyentuh. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Jangan bilang kamu ya, kamu tuh yang paling-paling anti perempuan gak boleh khotbah, perempuan gak boleh ngajar. Kau siapa? Kau melebihi Yesus? Hah? Tahukah Anda? Yesus sedang melakukan terobosan, mengambil semua batasan-batasan yang gak jelas, apalagi perempuan yang dibatasi hanya karena laki-laki berhati kecil. Yesus sedang mengajarkan, hei laki-laki berhati kecil. Aku aja pencipta langit dan bumi gak bedain perempuan. Lu siapa beda-bedain perempuan? Ha? Gak bisa kok, bah. Hah? Roh Kudus gak lihat gender. Roh Kudus melihat hati yang terbuka. Mau laki-laki, mau perempuan. Kalau laki-lakinya gak mau buka hati, perempuan yang dipenuhi. Jadi di sini dibilang oleh Paulus, jangan salah konteks, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Bukan itu saja ayat yang kau pakai. Hah, kau pelajari ayat itu. Kenapa itu muncul di Korintus? Karena dulu di Korintus itu pusat percabulan. Banyak perempuan dijadikan pelacur bakti. Bukan karena maunya, saudara. Jadi banyak yang bertobat. Nggak boleh orang bertobat langsung. Itu ada proses, segala sesuatu proses, saudara. Makanya dikatakan ayat itu. Karena Paulus sendiri yang mengatakan tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan dalam Kristus. Siapa yang mau dipakai? Ya, perempuan mau laki-laki, tunjuk tangan, dipenuhi Tuhan. Nggak dibilang gini, seperempat buat perempuan, setengah buat laki-laki, setengah buat perempuan, satu buat laki-laki. Tidak ada itu. Yaitu karena mungkin saat itu perempuan dibatasi. Tapi dibatasi begitu juga. Di zaman Yesus dan zaman para murid, perempuan banyak dipakai luar biasa. Priscilla, Lydia, PB, Junia. Wow, ini perempuan-perempuan yang luar biasa. Padahal di situ suara perempuan gak dihitung. Apalagi sekarang, kalau perempuan suaranya udah dihitung. Walaupun kita sibuk, karena saya seorang ibu, saya tahu rasanya. Ada saatnya perempuan itu fokus pada anaknya. Tapi that's okay ketika kau mengimani, ketika kau membesarkan anak, karena memang perannya beda. Bukanlah ada saatnya kita perempuan fokus, tapi percaya ada kasih karunia Tuhan di situ. Justru saat kita membesarkan anak kita, Tuhan sedang menggali potensi kita, bukan berarti kita jadi sama kayak laki-laki nggak sesuai kodratmu. Tapi kodrat yang dibahas di sini bukan berarti nggak bisa memimpin, nggak bisa mengajar, bukan. Saudara, ini kok mau hari Kartini, saudara ya. Oke, saudara. Jadi kita balik lagi ke sini nantilah itu ya. Nanti ada suara yang dipulihkan. Ini buku yang diproses akan terbit segera sebelum Hari Kartini. Baik, dikatakan di sini mereka mengikuti Yesus, melayani Yesus, tetap setia sampai akhir. Saat murid laki-laki lari, perempuan tetap tinggal. Wah, ini penting. Saksi pertama Injil adalah perempuan. Adalah perempuan siapa? Wanita Samaria. Jangan salah, penginjil pertama itu perempuan yang kumpul kebo, perempuan Samaria bukan Israel, yang nggak dianggap tapi jadi penginjil pertama. Tuhan tidak cari yang sempurna, tapi yang mau dibentuk, yang mau dipakai. Dan Tuhan sedang menerobos semua batasan-batasan yang dibuat oleh manusia. Karena dia cinta semua orang, gak pernah bedain orang. Mau suku apa, mau bangsa apa, mau agama apa, gak penting agama, yang penting relasi dengan Tuhan. Saudara, ini
revolusioner dalam budaya Yahudi Yunani. Ini saya gini dulu ya, saudara. Oke, ini disuruh membuat puzzle di sini. Oke, yes. Mohon maaf kalau chat nggak bisa saya baca. Memang saya tutup sudah ya, supaya saya fokus, saya cuma lihat mata saya dan ya beberapa orang. Jadi, benang merah teologis di sini yang mau saya tarik. Penebusan terjadi secara kosmis. Langit gelap, bumi gempa, kubur terbuka, seluruh ciptaan ikut bersaksi. Salib adalah peristiwa kosmik. Terjadi keterpisahan Yesus, rekonsiliasi manusia. Yesus ditinggalkan, kita diterima, tabir tertutup, tabir terbuka. Dan kematian Yesus, kubur terbuka, kematian mulai kalah. Salib membuka era bangsa-bangsa. Senturian percaya dan Injil dibagikan bagi semua. Apa yang kita pelajari dari sini? Kematian Yesus adalah penghakiman. Penghakiman Allah akan manusia. Kematian Yesus, penghakiman Allah atas dosa. Pengorbanan sukarela anak Allah. Pembukaan akses langsung kepada Allah. Awal kehancuran kuasa maut. Awal keselamatan bagi seluruh bangsa. Saudara, kita masuk ke Matius 27 ayat 57 sampai 61, Yesus dikuburkan. Ini sering terasa pendek di antara kematian dan kebangkitan. Namun secara teologis bagian penguburan adalah jembatan penting antara salib dan kebangkitan. Tanpa penguburan, kebangkitan tidak dapat dibuktikan, saudara. Kalau dibilang Yesus nggak pernah bangkit kalau dia nggak pernah dikubur, saudara ya. Tapi Yesus bangkit karena dia memang mati dan dikuburkan. Puji Tuhan, saudaraku. Ya. Selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung. Selamat datang di channel ini. Jadi dari Matius 27 ayat khususnya 57 sampai 61, strukturnya ini pertama kedatangan Yusuf dari Arimatea. Ayat 57 sampai 58. Ini penguburan Yesus ayat 59 sampai 60. Dan di sini kita akan melihat saksi perempuan di makam ayat 61. Ayat 57 sampai 58 Yusuf dari Arimatea. Murid tersembunyi yang muncul. Di sini ada tokoh utama Yesus Kristus. Yusuf dari Arimatea. Kemudian di sini ada tokoh Pontius Pilatus. Dan marilah kita baca. Di ayat 57 dikatakan, datanglah seorang kaya dari Arimatea. Yusuf namanya. Ingat ya, Yusuf Arimatea. Karena banyak Yusuf. Nama Yusuf ya. Yang telah menjadi murid Yesus. Jadi dia sudah jadi murid. Dia, kalau kita gali dari bahasa Yunaninya, dia kaya. Plousios. Plousios. Berarti dia ini, Yusuf Arimatea ini orang kaya. Ya. Tuhan pakai orang kaya, orang nggak kaya, sok kaya, semua kok Tuhan cinta, nggak apa-apa. Ya, jadi Satya ini kaya karena itu ada bahasa. Kenapa mesti ditekankan kayanya? Karena dia mampu membeli kubur ini, saudara. Ya, dan ada semua maknanya kenapa kita harus gali bahasa aslinya supaya kita nggak salah tafsir dan ada tujuan semua di situ. Apapun yang tertulis di Alkitab ya. Jadi Hemateuti telah menjadi murid. Di sini perfect tense. Ini keputusan permanen. Ini penting. Yesus mati sebagai orang miskin, tetapi dikuburkan oleh orang kaya. Nah, inilah makna kenapa ada kaya di sini, tulisan kaya. Yesus bisa pilih orang kaya, saudara. Bukan berarti Yesus miskin, tidak. Dia pemilik seluruh dunia ini, dia yang punya. Surga itu dibanding dunia ini nggak ada apa-apa. Surga itu jalannya dari emas. Kita nanti buang sampah doang kalau kita mikirin harta kita, apa yang kita bawa ke surga. Ya, gak ada apa-apanya dunia ini dibanding surga. Tapi Yesus kenapa sih harus lahir di kandang domba? Paling hina. Tidak ada yang paling hina lahir di kandang domba yang saya tahu. Tapi Yesus memilih di situ. Padahal nanya aja nggak lahir di kandang domba. Kenapa? Kenapa juga dia harus mati di tempat terkutuk, salib? Ya karena dia mau mengalahkan kutuk itu, saudara. Dia mau mengambil tempat yang paling hina supaya apa? Supaya tidak ada yang merasa tidak layak.
Karena apapun yang hina di dalam Yesus jadi mulia. Makanya dia ambil kandang domba paling hina. Jadi jangan pernah merasa kecil ketika gereja Anda sangat kecil. Gereja Anda belum kandang domba. Yesus saja lahir di kandang domba. Bahkan kandang domba, makanan, tempat palungan itu, tempat makan hewan. Yesus lahir di situ. Apapun kondisi Anda, kenapa sang raja pemilik semesta ini harus memilih itu? Dia mengosongkan dirinya memilih tempat terendah. Kemuliaan Kristus. Sehingga tidak ada yang akan mencintai semua kalangan. Dari yang paling rendah, dia sudah ambil. Dari tempat yang paling terkutuk, dia sudah ambil. Dan di dalam Kristus, semuanya jadi mulia. Saudara, Yesus memilih mati sebagai orang miskin dan dikuburkan oleh orang kaya. Nubuat digenapi. Semua nubuat di Alkitab tentang Yesus tergenapi, saudara. Jadi yang bilang bukan Yesus yang disalib, kamu on banget. Memang tujuannya untuk disalib. Itulah nubuat para nabi. Dan semua tergenapi dalam Kristus. Yesaya 53 ayat 9 berkata, ia ditempatkan dalam kubur orang kaya. Bahkan dalam kematian, Mesias tetap memenuhi nubuat. Prediksi para nabi yang sudah diberitahu. Yusuf, murid yang sebelumnya diam, dia akhirnya berani tampil ke publik. Dia nggak peduli lagi orang-orang mengolok-olok Yesus pada saat itu. Makanya murid-murid sembunyi. Tapi dia tampil ke publik mengambil mayat Yesus. Saudara, jangan malu jadi orang Kristen. Jangan malu kamu berdoa waktu makan. Banyak orang malu berdoa di restoran. Ya saudara ya. Jangan malu. Ya. Tapi bukan berarti kau pamer. Itu beda. Malu sama yang pamer-pamer. Ya itu beda. Setulus hatimu. Akui Tuhanmu. Akui dia. Ketika berdoa ucapkan syukur. Gak usah malu dengan identitasmu. Saudara. Jadi menghadap Pilatus mereka meminta jenazah Yesus. Tindakan ini berbahaya secara politik. Ini menunjukkan salib mengubah murid tersembunyi menjadi murid berani. 59 sampai 60. Penguburan raja yang terlihat seperti kekalahan. Saudara, dari ayat 59 sampai 60, Yesus dibungkus kain lenan bersih, diletakkan dalam kubur baru. Batu besar digulingkan. Jadi di sini ada kata-kata yang mau saya ambil, kata Yunani penting. Di sini ada eneti lizen yang membungkus dengan hati-hati. Ada juga kaino nemoi, kubur baru. Kubur baru. Artinya belum pernah dipakai. Tidak ada kemungkinan salah identifikasi jenazah. Di sini ada makna simbolik yang dalam. Penguburan ini bukti kematian nyata. Kristus nggak pingsan, dia nggak koma, dia nggak pingsan langsung bangkit. Dia benar-benar mati. Bukan karena dia mati, tapi dia yang menyerahkan dirinya pada kematian untuk dia turun ke kerajaan maut, mengalahkan maut. Jadi doktrin dasarnya, inkarnasi itu nyata. Penebusan itu nyata. Kebangkitan itu nyata. Tanpa kematian sungguhan, tidak kebangkitan. Batu besar di sini. Ini adalah segel kemustahilan. Batu makam sangat berat. 1-2 ton. Ini selesai. Dia taruh batu. Kisahnya selesai. Tapi surga berkata, ini baru jeda. Kubur baru. Raja dimakamkan dengan kehormatan di kubur baru. Dan ironinya, walaupun Yesus matinya seperti penjahat, padahal dia bukan penjahat, dia mati di kayu salib, dikubur seperti raja, karena dia memang raja segala raja. Allah mengatur detail terakhir kehidupan Yesus. Dia tetap harapan.
Di sini Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan kita bicara Bukit Golgota. Di ayat 61, Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Mari kita gali bahasa Yunaninya. Ekatento, duduk terus-menerus, nggak pulang. Mereka nggak mau pulang, mereka menunggu perempuan-perempuan yang berani, perempuan-perempuan yang setia, perempuan-perempuan yang totalitas pada Tuhan. Mereka nggak takut sama prajurit, mereka nggak takut sama orang Romawi, padahal mereka perempuan yang nggak dianggap kelas 2, tapi mereka lebih berani daripada para murid laki-laki. Semua murid laki-laki takut, sembunyi, tapi beda dengan perempuan. Mereka perempuan yang sudah diubahkan, disentuh, dan dipanggil Kristus. Karena mereka tersentuh bagaimana Kristus tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Dunia yang sombong, laki-laki yang sombonglah yang suka bedain laki-laki dan perempuan. Padahal dia juga lahir dari perempuan. Tirulah Yesus. Raja segala raja nggak pernah bedain laki-laki dan perempuan. Dan dia sangat menghormati perempuan. Dia berkata pada ibunya, ibu, dia sedang menunjukkan aku sangat menghormati perempuan yang nggak dianggap. Yang kelas 2, aku nggak pernah bilang perempuan kelas 2. Ini nih manusia-manusia sombong. Laki-laki berhati kecil lah yang menganggapnya. Dan sekarang aku beri teladan kamu laki-laki. Jangan pernah kau rendahkan perempuan. Karena mereka kuhormati. Aku pencipta mereka, nggak pernah bedain. Kamu siapa beda-bedain? Wah, ini saya sangat mendramatisir. Maaf. Karena gue sering berjumpa laki-laki yang berhati kecil. Di gereja banyak pemimpin-pemimpin berhati kecil. Melarang perempuan khotbah, membatasi peran perempuan. Takut disaingi. Kalau Anda dengar ini, bertobatlah Anda. Ya, kan saja nggak pernah bedain dari Yesus. Ya, kecuali kalau memang perempuannya ya gitu ya, bukan dibatasi karena dia perempuan. Anda berdosa melakukan itu. Saudara, kita balik lagi ini ke sini. Karena kalau bicara kebangkitan ya, apalagi di bulan April yang dekat dengan Hari Kartini, bukan suatu kebetulan. Tuhan sedang membangkitkan perempuan yang sering dibungkam, saudara ya. Dan kebangkitan selalu identik dengan keberanian keimanan perempuan, saudara. Inilah yang membuktikan Tuhan tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Saudara, saatnya perempuan bangkit. Ya, karena momennya di momen kebangkitan, saudara. Tuhan sudah mengatur semuanya. Karena Tuhan cinta baik laki-laki dan perempuan. Saudara, kadang iman terbesar bukan berkhotbah. Seperti perempuan ini, mereka tetap tinggal, tetap setia, tetap hadir. Tahu ke Anda, saya akan selalu ingat orang-orang yang tetap ada di sekitar saya, di titik terendah saya. Mungkin saya sering dibully, saya sering diomongin. Mama saya selalu tinggal di dekat saya. Seorang perempuan, mungkin yang paling sering tinggal di dekat kita adalah ibu kita. Saat dunia menghajam kita, ibu kita yang paling dekat. Walaupun ada juga bapaknya yang dekat kalau nggak ada ibunya, atau sebaliknya, saudara. Tapi mama saya selalu ada ketika disalahpahami, ditolak, dibungkam, dibully. Saya selalu duluan datang pada mama saya. Dan mama saya yang selalu dekat. Mau saya salah, mau memang saya salah, tapi dia nggak pernah tinggalin saya. Saya tahu punya sahabat yang taunya cuma susah, nggak mau susah sama kita, saudara. Tapi saya selalu ingat orang-orang yang setia. Ketika saya sendirian, dia ada di samping saya. Dia cukup diam, tapi dia menemani saya. Seperti suami saya, saudara. Ingatlah itu. Pasangan Anda dalam suka, dalam duka. Saudara, mereka adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang tinggal. Saudara, kadang iman terbesar itu bukan berkhotbah, bukan berkarya, bukan melakukan mujizat, tapi tetap tinggal saat Tuhan terasa diam. Oh, saya tahu rasanya memulai pelayanan seakan-akan Tuhan diam, bahkan sampai saat ini. Saya sering merasa Tuhan diam, Tuhan gantung saya, Tuhan PHP saya. Tapi saya membuat keputusan, Tuhan, saya mau tetap setia. Saya sebut setia dalam senyap, setia dalam sunyi,
Setia walaupun situasi belum berubah, Anda setia berdoa. Setia walaupun hanya Anda seorang diri, surga tetap menatapnya. Allah bekerja dalam keheningan. Saat ini Jumat Agung dan Minggu Paskah dibatasi oleh Sabtu yang sunyi. Saat ini Sabtu yang sunyi bisa dikatakan. Tidak ada mujizat, tidak ada suara surga, tapi justru Allah sedang menyiapkan kebangkitan. Tuhan juga bekerja saat kita merasa doa belum dijawab. Hidup terasa gelap, harapan terkubur, saudara. Penguburan ini solidaritas Allah dengan kematian manusia. Yesus tidak hanya mati, ia masuk ke dalam kubur manusia. Artinya apa? Tidak ada tempat terlalu gelap bagi kehadiran Tuhan. Bahkan kubur pun pernah didatangi Sang Juru Selamat. Jadi di sini paling mustahil, saudara. Tempat paling mustahil kubur. Batu besar, kematian final. Tempat itulah yang menjadi tempat awal kebangkitan, saudara. Jadi, adalah yang mau bisa kita aplikasikan. Tuhan tetap bekerja saat hidup terasa diam. Tuhan tetap bekerja saat hidup terasa diam. Jika hidup terasa stagnan, sunyi, tidak bergerak, ingat. Seperti saat ini, Sabtu sunyi. Ini selalu mendahului minggu kebangkitan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Kita akan menyongsong kebangkitan Kristus di fajar besok pagi hari, saudara. Tahukah Anda, fajar pagi hari hanya akan timbul saat malam paling gelap terlewati. Saudara, mungkin saat ini Anda ada di malam paling gelap. Itu artinya sebentar lagi fajar menyingsing. Mari kita teladani, kita jadi seperti Yusuf. Berani muncul walau seorang diri. Muncul di waktu sulit. Iman sejati muncul bukan saat mujizat terjadi, tapi saat ada resiko besar. Mari kita teladani Maria Magdalena. Setia menunggu semua perempuan-perempuan. Dalam sunyi mereka menunggu dengan setia. Banyak yang baik, tapi yang setia siapakah yang mendapatkannya? Yang baik belum tentu setia, tapi saya mau katakan yang setia sudah baik. Hargai orang-orang yang setia di sekitar Anda. Anda akan menyesal kalau Anda nggak tahu menghargai yang setia, tapi yang seperti orang-orang yang baik muncul dadakan itu, penjilat-penjilat itu sebentar kayak kembang api. Yang tulus dan setia, hargai mereka. Hargai mereka. Tuhan menghargai, sungguh sangat menghargai kesetiaan kita dalam senyap. Sekalipun kita tidak lihat mujizat besar, sekalipun resiko begitu besar, tapi iman disitulah. Iman sejati kelihatan, yang setia dengan yang tidak setia. Yang setia pada imannya saat tekanan terjadi, Tuhan akan mengangkat engkau tinggi. Kamu yang cuman gara-gara mau terkenal di YouTube pindah-pindah agama yang kau tabur. Inilah contoh yang gak setia. Artis-artis yang tinggalkan Kristus demi apa? Supaya terkenal, kau akan menyesal. Karena semua musim akan selalu, namamu juga akan hilang dari ketenaran. Tapi ketika kau setia, namamu senantiasa tercatat di surga. Apalah dunia ini, sementara kau jual Kristus hanya untuk kau terkenal jadi artis, jadi pejabat. Itu semua sementara. Bisa dibalikkan dengan telapak tangan. Kalau kau dengar ini, bertobat. Apalagi kalau kau dengar ini, kau berencana pindah agama supaya kau dapat posisi tinggi. Ingat, itu sementara. Orang-orang yang jual Yesus akan menyesal seperti Yudas menyesal. Dia jual begitu murah 30 keping. Kau jual Yesus begitu murah demi posisi. Kau jual Yesus begitu murah demi jadi artis. Kau akan gigit jari. Karena kita akan menua. Musim akan selalu berganti. Tapi orang-orang yang setia akan dapat penghormatan dari Tuhan.
Orang-orang yang setia dalam resiko, dalam tekanan, tetap mempertahankan imannya. Di dunia ini juga dia akan dapat penghormatan. Kalau kau, siapapun yang dengar ini, kamu bertindak, mau tinggalkan Yesus demi jabatan, bilang tidak, saya tidak perlu jabatikan Tuhan padamu pada waktunya. Seperti dia memberi pada Yusuf, memberi pada Daud. Promosi datang dari Tuhan. Jangan kau percaya sama penjilat-penjilat itu. Di saat kau tidak mampu dilihat mereka, kau pun disingkirkan. Kalau kau bergantung pada manusia, promosi, tapi hargai setiap manusia. Jangan kau jilat manusia. Jangan kau bergantung sama manusia, sama Tuhan. Ini kok jauh banget ya sampai ke sini, saudara. Baik. Jadi kesimpulan, penguburan Yesus bukan akhir cerita Injil. Ini adalah hening sebelum kemenangan. Kubur bukan akhir. Kubur adalah ruang tunggu kebangkitan. Saudara, sunyi sebelum fajar. Inilah ketika langit jadi gelap, anak Allah berteriak ditinggalkan, bumi bergoncang. Makanya kalau dibilang Yudas Iskariot yang disalib itu, on banget. Karena saat disalib, yang terjadi bumi berguncang. Ngapain bumi berguncang kalau Yudas yang disalibkan? Yudas nggak akan ngomong Bapak ampunilah mereka. Karena dia mata duitan. Duit aja nggak akan penuh kasih. Yang penuh juga umpatan. Tabir terbelah. Ngapain tabir terbelah kalau hanya Yudas yang disalibkan? Kubur tertutup batu. Ngapain? Tapi memang anak Allah harus disalib. Hanya itu penebusan. Dan setelah itu Sabtu sunyi seperti saat ini. Tidak ada mujizat, tidak ada suara Tuhan, tidak ada nyanyian malaikat. Hanya sunyi. Banyak dari kita hidup di musim ini. Mungkin Anda saat ini di musim sunyi. Saya sedang di musim sunyi. Musim penantian, saudara. Tapi saya mau setia, saya putuskan. Mengikut Yesus, keputusanku. Keputusanku dan saat paling rentan diuji adalah saat sunyi. Saat tidak doa terasa tidak dijawab, pelayanan terasa berat, harapan terasa terkubur. Pertanyaannya, apa yang Tuhan lakukan dalam keheningan? Hari ini kita belajar. Tuhan bekerja dalam 3 tempat paling gelap manusia. Saudara, saat Yesus mati, matahari gelap, kubur terbuka, bumi gempa atau gempa bumi boleh. Ya saudara ya, bumi gempa, gempa bumi. Alam semesta ikut menyaksikan, bersaksi. Salib bukan tragedi lokal, peristiwa kosmik, saudara. Saudara, tabir memisahkan manusia dari hadirat Allah. Hanya imam besar yang boleh masuk setahun sekali. Tapi saat Yesus masuk, kenapa tabir itu robek dari atas ke bawah? Artinya sistem agama selesai. Jalan kepada Allah langsung dibuka. Di sini kita sedang berada di Sabtu sunyi antara Jumat Agung dan Minggu Paskah. Di sini sebelumnya murid bingung, iman goyah, Tuhan terasa diam. Di sini kita mungkin saat ini banyak berada di titik ini. Tapi ingat ini, Tuhan justru bekerja powerful di belakang layar di 3 tempat ini. Saat kita merasa ditinggalkan, Tuhan justru sedang bekerja. Saat segalanya terasa sudah selesai, tidak ada lagi harapan, Tuhan justru bekerja powerful. Dan saat Tuhan terasa diam, dia sedang bekerja di belakang layar. Yang pertama, Tuhan bekerja saat kita merasa ditinggalkan. Mungkin saat ini Anda merasa ditinggalkan, saya pernah merasakan. Saya nangis di awal-awal. Sepertinya, saya dosa apa Tuhan kok diamin? Saya dosa 6. Dikatakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata Yesus. Ini jeritan terdalam Yesus dalam rupa manusianya. Yesus tidak berkata, my hands hard. Ia berkata, aku merasa ditinggalkan. Ini penderitaan terdalam manusia. Merasa Tuhan jauh. Banyak jemaat, banyak kita, saya pun pernah. Ada di musim ini, doa tidak dijawab, pergumulan panjang, pelayanan melelahkan, air mata tersembunyi. Tapi perlu mengalaminya. Ia ditinggalkan, kita diterima. Ia sendiri, kita disertai.
Saudara, Yesus ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan. Perasaan ditinggalkan bukan berarti Tuhan meninggalkan. Anda yang merasa ditinggalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Kaulah yang meninggalkan Tuhan. Yang kedua, Tuhan bekerja saat segalanya terasa selesai. Udah gak ada harapan Tuhan. Ingat ayat 51. Tabir bait suci terbelah dua. Bagi dunia, kematian Yesus ini sudah akhir. Ayo blok dengan batu. Tapi batu digulingkan. Saat ini mungkin ada yang menutupnya dengan batu-batu. Engkau dianggap selesai dan ditutup dengan batu-batu dalam konteks yang berbeda. Serahkan pada Tuhan. Tuhan akan menggulingkannya. Kubur ditutup, Tuhan akan membukanya. Kasus selesai, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Tetapi di surga tabir robek. Dunia melihat kekalahan, tapi surga melihat kemenangan. Dunia berkata, sudah selesai. Tuhan berkata, baru mulai. Saat manusia menutup kubur, Tuhan membuka jalan. Kematian Yesus bukan kegagalan. Itu pembukaan akses kepada Allah. Yang ketiga, Tuhan bekerja terasa diam. Tuhan bekerja saat Tuhan. Jadi Maria Magdalena dan Maria yang lain duduk depan kubur. Ayat 61. Ini ayat yang sangat sunyi, saudara. Tidak dramatis, tidak spektakuler, dikatakan hanya duduk. Tahukah Anda? Justru iman terbesar bukan berarti harus berlari, bukan harus melayani saja, bukan berarti harus berkhotbah. Tetapi saya mau katakan saat ini, saat kita tetap tinggal, saat Tuhan terasa diam, tapi kita tetap setia dalam senyap menanti-nantikan Tuhan. Di Sabtu sunyi ini, Tuhan tidak ada harapan, tetapi di balik keheningan itu, Tuhan sedang menyiapkan kebangkitan. Keheningan Tuhan bukan ketidakhadiran Tuhan. Jika Tuhan diam, bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Bayangkan saudara, para murid Jumat dia trauma melihat Yesus. Wow, sadis sekali. Sabtu sunyi karena Yesus dikuburkan. Dan Minggu kebangkitan. Kita ingin hidup langsung di hari Minggu. Tapi ada fasenya. Yesus saja kebangkitannya melewati fase, saudara. Tapi Tuhan sering membawa kita lewat Sabtu yang sunyi. Mungkin Anda sedang ada di Sabtu yang sunyi. Seakan-akan semua diam. Tapi saya mau katakan, fajar sebentar lagi menyingsing. Iman, karena iman tidak dibentuk di mujizat, tetapi di keheningan. Jika hari ini Anda berada di musim kegelapan, musim kubur, musim keheningan, ingat, kegelapan bukan akhir, kubur bukan akhir, keheningan bukan akhir. Karena dalam Injil, sunyi selalu mendahului fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari hanya akan setelah melewati malam paling gelap. Yesus ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan. Saat manusia menutup kubur, Tuhan membuka jalan. Keheningan Tuhan, ketidakhadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau setia seperti Maria Magdalena. Kami mau setia bahkan dalam senyap. Kami mau setia bahkan saat kami tidak melihat doa kami belum dijawab. Kami percaya sebentar lagi fajar menyingsing. Kuatkan setiap anak-anakmu yang sedang dalam keheningan, kesunyian, agar tetap setia dan bertahan dan berharap. Mungkin kami hanya akan duduk tenang menanti-nantikan Tuhan. Bantu kami melewati malam paling kelam. Karena kami tahu setelah melewati itu bersama Tuhan kami mampu. Kami akan menyingsing fajar pagi hari janjimu yang ya dan amin. Aku berdoa saat ini yang sakit disembuhkan, angkat tanganmu saudara. Engkau yang sakit, anakmu yang sakit, saudaramu yang sakit, pasanganmu yang sakit, kau bisa berdoa. Tuhan bertanya, adakah imanku dapati? Memang tujuan Yesus ke dunia untuk disalib. Karena disalib itu sakit penyakit kita disembuhkan. Dia membiarkan dirinya dirobek-robek. Karena robekan itu, bilur darahnya itulah yang menyembuhkan kita. Yang menghancurkan kutuk. Percayakah kau seperti wanita pendarahan di alam roh? Dia sedang menang. Dia sudah menang. Dan dia katakan, asalku zaman pun jubahnya aku sembuh.
Sekarang apa yang kau imani? Tuhan tidak memandang rendah iman sekecil apapun. Kalau kau beriman kau sembuh lewat TikTok ini, angkat tanganmu. Kalau kau berdoa bukan untuk dirimu seperti prajurit Romawi, Tuhan cukup katakan, maka hambaku itu akan sembuh. Maka siapapun yang sakit saudaramu juga akan sembuh. Apakah kau percaya itu? Angkat tanganmu dan terima. Aku berdoa saat ini terjadi mujizat. Segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan oleh bilur-bilur darah Kristus. Oleh darahnya yang tercurah kami sembuh. Kutuk sudah dipatahkan, diselesaikan. Kami terima kesembuhan. Tidak ada yang membatasi kuasa Tuhan. Kami percaya mujizatmu sudah terjadi. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Dan kalau ada sakit penyakit, ampuni setiap orang yang bersalah padamu. Kalau Tuhan, kalau Roh Kudus ingatkan, ampuni mamamu, ampuni papamu, ampuni pasanganmu, ampuni anakmu, ampuni orang tuamu, ampuni orang-orang yang membuli, menggosipi kamu. Saudara, ampuni mereka. Kalau bisa sebut nama mereka. Katakan, Tuhan, aku mengampuni sebagaimana kau mengampuni. Karena mungkin penghalang mujizat itu adalah kepahitan, saudara. Biarkan Tuhan mengambil akar pahit itu. Aku melepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Baik saudara, kita tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Hambamu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi Engkau yang akan menyampaikannya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa ini. Biarlah semua kami diurapi, kami sembuh. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin semuanya saudaraku. Baik, sekian dulu yang ada di TikTok, yang ada di YouTube. Bye-bye. Tuhan memberkati. Anda bisa dengar rekamannya di Priscilla Das Channel.